Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jackson Ferdinand Rusi Sitorus dengan NPM 2515210010. Prodi Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Profesor Dr. E. Rusyadi, SE, MSc. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu Ekonomi Moneter dengan tema menelusuri data dan kebijakan di Bank Indonesia terkait analisis transmisi kebijakan moneter. Latar belakang 1. Bank Indonesia memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas moneter. Yang kedua, salah satu instrumen utama adalah suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate atau BI 7 DRR. Ketiga, perubahan suku bunga ini memengaruhi inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Keempat, oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana transmisi kebijakan moneter berjalan di Indonesia. Jalur transmisi kebijakan moneter. Jalur penjelasan singkat. Suku bunga, kenaikan Bank Indonesia rate, bunga pinjaman naik, konsumsi dan investasi turun. Kredit, bunga tinggi, permintaan kredit berkurang. Nilai tukarnya, suku bunga tinggi, rupiah menguat, ekspor turun, impor naik. Harga aset, bunga tinggi, harga saham dan obligasi turun. Ekspektasi, pengumuman Bank Indonesia memengaruhi kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha. Berikut adalah tabel singkat. Tahun 2019, BI 7 DRR atau persen menjadi 500, inflasinya 2,72%, pertumbuhan ekonomi 5,02%. Tahun 2020 menjadi 3,75, inflasinya 1,68, pertumbuhan ekonomi minus 2,07. Tahun 2021 menjadi 3,50, inflasi 1,87, pertumbuhan ekonomi 3,69. Tahun 2022 5,50, inflasinya 5,51, pertumbuhan ekonomi 5,31. Tahun 2023 menjadi 6,00, inflasinya 2,79, pertumbuhan ekonomi 5,04. Tahun 2024 6,25, inflasinya 5,80, pertumbuhan ekonomi 5,10. Kenaikan Bank Indonesia rate tahun 2022 sampai 2023 menekan inflasi di tahun berikutnya, menunjukkan efektivitas transmisi melalui jalur suku bunga. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, kebijakan moneter Bank Indonesia bekerja dengan jeda waktu atau lag sekitar 2-3 kuartal. Kedua, jalur transmisi terkuat di Indonesia, suku bunga dan ekspektasi masyarakat. Ketiga, jalur nilai tukar juga penting, terutama saat tekanan global meningkat. Keempat, koordinasi dengan kebijakan fiskal masih dibutuhkan agar hasilnya lebih optimal. Kesimpulan, transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia efektif menurunkan inflasi melalui jalur suku bunga. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung lambat. Efektivitas transmisi dapat ditingkatkan melalui stabilitas sistem keuangan dan komunikasi kebijakan yang baik. Saran, Bank Indonesia perlu memperkuat forward guidance agar ekspektasi pasar lebih stabil. Pemerintah perlu menjaga koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak kebijakan moneter terhadap sektor UMKM dan investasi. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.